Jadi idealnya belajar makhraj sekalian dengan sifat, Pak. Sekalian. Jadi kadang-kadang nih dulu nih ya, kita belajar makhraj, tapi sifat belajar nggak? Kagak. Jarang itu yang belajar sifat. Nah idealnya memang ketika belajar tajwid, belajar makhraj sekalian. Ya, makhraj dan sifat. Baik. Definisinya dulu ya, kita sepakati. Ya, ini yang saya ambil dari berbagai literatur. Ya, makhraj dari kharaja, yakhruju, khurujan. Kemudian makhraj itu adalah isim makan, nama tempat. Kalau etimologinya makhraj itu artinya tempat keluar, ya kan? Makharij jamak dari makhraj adalah tempat-tempat keluarnya sumber huruf ketika dilafalkan atau dibunyikan. Nah, kalau kita nguasain nih Bu nih, tahu nih huruf shad di mana tepatnya, huruf dot di mana tepatnya, itu lebih gampang itu belajar makhrajnya. Nah, sekarang tujuannya apa? Kok makhraj termasuk tajwid? Ya. Kenapa? Menjaga lisan agar tidak salah dalam mengucapkan huruf. Karena setiap huruf punya hak. Ya. Bahkan ada beberapa definisi, i'ta'ul hurufi haqqaha. Yaitu memberikan hak huruf kepada hurufnya. Jadi kalau kita ngucapin huruf qaf misalnya atau huruf ba, huruf apa aja itu sesuai dengan haknya dia. Kalau kita nggak ngasih haknya, berarti apa? Kita zolim. Waduh, serem amat. Ya enggak lah. Ya kan? Orang punya hak, kita tahan haknya. Kita belikan tidak sesuai dengan haknya. Kira-kira kan kurang itu ya. Nah, ini sama dengan makhraj, ya. Menjaga lisan agar tidak salah. Kenapa? Kalau salah lisan, otomatis salah arti. Kalau salah arti, waduh, Quran mana itu? Iya. Nah ternyata huruf yang 28 itu alif ba ta sampai ya itu cuma 5 tempat keluarnya. Dikit apa banyak? Dikit cuma 5. Huruf 28 sumbernya cuma 5. Oh dikit sekali. Nah ini kita bikin paradigma gampang gitu ya kan. Oh ternyata maksud gampang cuma 5 keluarnya. Ya kan? Nah ini biar ada kita kemudahan ya. Pertama rongga mulut al-jauf. Ya, yang kedua rongga hidung, al-ghunnah. Nah ternyata ghunnah itu makhraj Bu. Ghunnah itu makhraj. Panjang pendek makhraj itu. Ya. A, ba, ta, itu kan panjangnya itu makhraj. Al-jauf. Ya. Kemudian lisan, lidah. Nah ini banyak sekali. Huruf-huruf yang keluar dari lisan itu banyak sekali. Ya. Kemudian yang terakhir adalah asyafatan atau asyafatain. Ya. Ya. Full screen, oh sorry, lupa saya. Full screen ya. Yang mana nih? Hah? Yang mana sih? Tolong. Malu gaptek. Gaptek saya kalau gini-ginian. Ya, silakan aja, full screen. Slide, oh ya, slide slow. Apa? Slide show. Mana? Ini? Ya. Sorry. Ya, mohon maaf Bu ya. Bukan bidangnya soalnya. Nah, kemudian, nah ini kalau udah 5 nih kita bisa lihat. Oh ternyata gunnah itu ada di sini nih, hidung kan. Jadi kalau ibu ngucapin gunnah, soalnya misalkan inna, nun tasydid, ya kan. Bukan cuma panjang, bukan cuma inna, itu belum gunnah itu. Terus gimana? Harus di hidung, kan makhraj dia. Inna di hidung tuh. Kalau belum biasa panas hidungnya. Tahu kan cuma panjang inna amma, taunya panjang doang itu. Ya kan? Gunnah tahu panjang tahan gitu. Kalau orang dulu bilang gunnah tuh nahan. Iya bener nahan. Cuman maksudnya apa? Nahan bacaan dengan sekian harokat tambah di hidung suaranya itu gunnah, itu makhraj dia. Kalau dia baru inna belum di hidung berarti belum makhraj. Contoh kecil ya. Contoh sangat kecil itu yang salah pahaman terjadi di situ. Oke, yang pertama kita bahas rongga mulut ya. Jadi kalau ada alif ya, huruf ba fathah dikasih alif, panjang enggak? Panjang. Ba. Nah, yang panjang itu makhraj.
hurufnya keluar dari rongga mulut. A, ba, itu makhraj. Iya, bi, bu, itu makhraj. Ya, ya sukun, waw mati, waw sukun dengan alif. Bedanya alif dengan hamzah ya ini. Kalau hamzah berbaris, berharokat, a, i, u itu hamzah. Tapi kalau ba dikasih alif, ya, ba, nah itu alif tuh tidak berharokat. Alif tidak berharokat. Tapi kalau ba dikasih alif, kasih fathah lagi, jadi apa? Ba'a, itu bukan alif itu, tapi apa? Hamzah. Paham ya perbedaannya ya? Kadang-kadang orang kan samain aja alif sama hamzah sama aja, walau bukan itu. Kalau hamzah itu berharokat, kalau alif tidak berharokat, dia mat itu. Kalau alif, ya, ya. Kemudian kita selanjutnya rongga mulut. Nah ini yang saya maksud. Yang kedua adalah rongga hidung. Nah, ini deh, nun tasydid, mim tasydid, yang disebut dengan tajibul gunnah. Kemudian ada timbul pertanyaan selanjutnya, apakah gunnah cuman hanya ini aja? Ya enggak dong. Kan ada idgham bi gunnah, ikhfa syafawi, iqlab, ya kan? Nah, hukum-hukum yang ada gunnah ya wajib gunnah. Contoh, nun mati ketemu ya, itu apa hurufnya? Hukumnya idgham bi gunnah. Ada gunnah kan? Berarti nggak boleh mayyaqulu, kurang. Kalau panjangnya benar, nahannya benar. Yang salah di mana? Nggak di hidung. Mayyaqul min wahid. Nah, iya. Ikhfa sama. Wala antum, kan ikhfa tuh. Ya kan? Ada gunanya kan? Ya di hidung. Wala antum. Wala antum abiduna ma a'bud. Oke, itu contoh sedikit ya. Nah, ini setelah kita gunnah, kita lari ke tenggorokan. Ya. Makhraj yang ketiga itu tenggorokan. Tenggorokan punya 3 cabang, 3 tempat. Ada pangkal, ada tengah, ada ujung. Ya, sekarang kita coba yang pangkal dulu. Pangkal tenggorokan. Kalau tenggorokan berarti dari sini kemana tuh? Sini ke sini kan ya. Tenggorokan kan namanya kan. Nah, pangkal di mana? Kalau pangkal berarti di sini. Ya kan? Iya, ini perbatasan antara apa pundak ya, pundak dengan ini pangkal tenggorokan. Di situ keluar 2 huruf, yaitu hamzah dengan ha. A, tuh berasa nggak? A, oke. Udah berasa A-nya, kemudian sejajar dengan H. Jadi ketika ibu ngucapin AH, itu jangan geser ya. A di pangkal, H sama, jangan geser. AH, kita balik sekarang. HA, ya. Terus kalau guru saya nih zaman dulu, kalau ngajarin H itu, kan harus H gitu kan? Dinas gitu kan? Itu salah nggak? Nggak salah, nggak. Saya nggak pernah bilang itu salah, tapi kurang tepat. Oh iya dong, budunya apa Sot? Kurang tepat masalah? Ya beda. Kalau salah total, Contoh, ya hamzah nih, saya ganti ma'a. Misalnya gini, wala antum, itu salah itu. Wala antum, salah itu. Kenapa? Saya merubah huruf kan? Hamzah saya rubah dengan ain. Itu jelas salah itu, merubah itu. Tapi kalau ini ha tambah dengan dada, itu salah apa enggak? Bukan salah. Kurang tepat. Kenapa? Kebanyakan dia turunnya. Kan cuma sampai sini kan? A, ha. Sampai turun ke bawah. Ha. Enggak salah, enggak. Kurang tepat. Kenapa? Dia enggak ngerubah huruf, enggak ngerubah. Mas, paham ya maksud saya? Paham ya? Enggak ngerubah huruf. Tapi kok kenapa guru kita begitu dulu? Mungkin saking pengen bedain antara ha dengan ha. Jadi berlebihan. Nah, itu. Tapi enggak salah enggak. Nah, tapi kalau idealnya adalah kita ngikutin
Apa ini? Ngikutin teorinya kan gitu ya. Ya kan? Ngikutin tempat keluarnya di mana? Dia di tenggorokan, di pangkal atau di bawah. Kalau H boros, pangkal kena, dada juga kena. Itu yang disebut dengan mubadir kalau menurut saya. Ya. A, ha. Biasa aja. Ha, hi, hu. Ya, tidak perlu ha, tidak perlu hi, tidak perlu hu, nggak perlu. Ya, itu pangkal. Nah, kemudian setelah pangkal kita naik ke atas, yaitu ke tengah. Ya, tenggorokan punya tengah kan? Di situ keluar 2 huruf. Ya, di tengah nih ha. Bukan kha dong, kalau kha jadi kha. Ha. Nah, kalau gampang Bu, kalau belajar makhraj itu sebenarnya bukan harokat, tapi sukun. Ah. Itu gampang tuh. Ah. Ih. Ya, itu tengah. Setelah bisa nih tengah, ha, kita ketemu dengan temannya hamz, temannya apa? Temannya ha, itu apa? Ain. A. Kalau baca a, itu di tengah atau di atas? Saya baca ya. Di tengah nih. A. Ha. Jangan geser ya. Oke. Sama-sama ya. Ha, coba. Ha. Oke ya. Sekarang sejajar nih. Ucapin ain sejajar dengan a. Ha. Sejajar enggak? Sejajar. Sekarang kita bandingkan ya. Bandingkan begini. Dengan ain yang biasa orang baca. Ha. Naik gak? Ya kan? Yang bagus gimana? Jangan naik. Kan teman sama ha. Sejajar aja. Ha. Hi'i. Hu'u. Sejajar enggak? Enak kan? Gampang enggak? Oh gampang, sejajar. Baru berasa ya? Ini baru 2 huruf Pak. Iya. Alhamdulillahi Rabbil tidak beda kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak beda banget tuh. Itu yang saya maksud dengan kepeka. Nah tuh. Peka nggak kira-kira? Itu baru sampai 2 huruf ya. Ha'a, hi'i, hu'u. Ta'budun. Ya, baik. Intermezzo aja. Naik di tengah, kita kemana tuh? Ke ujung. Oke, ke ujung. Ada 2 huruf lagi ternyata. Huruf apa dulu nih? Mau ain dulu apa kha dulu? Hah? Huruf apa? Ghain ya. Saya lebih suka menyebutnya dengan kha dulu. Ya. Ini ada memang, saya nggak berani nyalahin ya. Orang baca gini. Kha. Khi. Khu. Saya nggak berani nyalahin terus terang. Karena apa? Memang ada sebagian guru begitu. Sebagian imam, sebagian syekh begitu bacanya. Ya. Tapi kalau guru saya talaki dengan beberapa guru yang udah memang yang saya anggap benar-benar konsen dengan ini, itu pakai kaidah benar-benar. Kaidahnya di mana? Ternyata kha itu adanya di ujung tenggorokan. Ya, ujung ya. Sekarang kalau ujung, kalau saya baca gini, misalnya, saya baca gini. Kha, khi, khu, itu ujung bukan? Ujung bukan tuh keluarnya. Itu boros, ujung juga. Tapi ke bawah kan? Ujung ke bawah nih. Kha, khi, khu. Itu kan kena semua ya. Ujung kena, tengah juga kena. Sekarang kita fungsikan aja. Di mana keluarnya? Oh ternyata kha itu keluarnya di mana? Di ujung. Ya udah di ujung aja. Di mana? Kha. Jangan ada arak-arak ya. Oh tadi kan gitu ya.
Ini enggak ha, khi, hu, ya kan? Ha, khi, hu. Beda sekali dengan kha, khi, khu. Beda enggak? Beda kan? Nah, saya lebih cenderung pakai yang ujung aja. Ha, khi, hu. Iya. Wa man dakhalahu kana amina. Wa man dakhalahu beda banget itu. Iya. Bisa ya? Di ujung ya. Bersih kan suaranya. Ha. Nah, ketika ibu sudah di ujung, udah ha, ketemu temennya dengan apa tuh? Dengan lain. Berarti tadi sejajar. Jangan naik, jangan turun dengan ha. Kan gitu? Ha, la. Ha, la. Ha, la. Li. Lu. Kalau ada yang gini gimana, Ustaz? Gha, ghi, ghu. Tadi menurut saya boros. Ujungnya kena, tengahnya kena, pangkalnya kena. Udah ujungnya aja, jangan repot-repot gitu. Nah, inilah yang disebut dengan makharijul huruf, ya, yang apa? Sumbernya adalah tenggorokan, al-halaq. Ada tengah, ada ujung, ada pangkal. Sepakat ya kira-kira ya? Nanti tinggal latihan aja, Bu. Tinggal latihan, Pak ya. Iya. Terus kalau orang baca gitu gimana? Jangan disalahin, enggak? Jangan disalahin. Ada orang baca min syarril waswasil khannas, jangan disalahin, enggak? Memang ada yang begitu. Ya kan? Ada yang begitu talakinya memang. Ya. Oke? Setelah itu kita ke mana nih? Setelah tenggorokan kita ke mana sih? Kelewatan nggak nih slide-nya? Kelewatan nggak? Lidah ya sekarang. Oke, lidah. Wah, lidah banyak ya. Lidah banyak. Oke. Ini kalau kita kan sampai jam 12, ada 10 menit lagi. Kalau saya terusin gitu kan. Jadi tanya jawabnya nggak ada. Ya kan? Sampai sini dah. Ya 10 menit nih kita ada ini dulu biar apa? Tektok gitu maksud saya. Ada yang mau tanya? Silakan. Yang saya sampaikan sebelum kita teruskan. Karena zuhur jam 12.10. Nah, kita masih ada 10 menit lagi. Ya. Enggak ada? Mungkin karena saking jelasnya kali ya. Saya terangnya saking jelasnya nih, jadi enggak ada yang nanya gitu ya. Praktek, baik. Mau praktek huruf apa? Huruf apa dulu prakteknya? Yang susah deh, yang susah apaan? Tenggorokan tadi ya. Kho ya, susah ya? Iya. Khan khani khna minal mukhni makhikhan khani kha. Ya. Khan khani khna minal mukh. Iya. Saya boleh tebak nggak? Yang pakai teori tadi tuh, yang ujung itu baru 45%. Yang 65%-nya, yang 5%-nya masih pakai kha, khan, khani, khakhna. Ya masih begitu. Tapi nggak apa-apa, namanya latihan. Udah Bu, jangan boros Bu ya. Ujung aja, ha, hai, hu. Ya, sekali lagi ya, saya coba ya. Ha, khan, khani, khakhna minal mukh. Ini ma khan, khani, kha. Silakan. Ha, khan. Iya, sudah betul itu, ya. Tinggal di latihan aja di rumah ntar, ya kan. Lagi mandi nih, kamar mandi dapat nyanyi yang nggak bener, nggak apa-apa khon, ya kan. Yang penting bisa lama-lama gitu. Iya. Apalagi selain gha, ya, gha. Bersih ya suaranya ya, gha, ghi, ghu, l. Contoh misalnya di Fatihah nih. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil mau. Tidak
Beda kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, ghairil, silakan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oh, cakep itu udah. Pokoknya keren itu udah, ya. Yang penting tidak gitu ya. Iya, masih ada 7 menit, silakan yang lainnya. Mau tanya apa? Ngasih huruf ini ya tadi ya. Ain ya, itu yang susah itu ain. A, I, U. Masmuka ismi Uthman, Uthman. Masmuka ismi Uthman, Uthman pakai ujung. Tengah dong. Masmuka ismi Uthman, Uthman. Masmuka ismi Abdullah, Abdullah. Masmuka ismi Abdullah. Oke, ujung. Beda ya? Ya. Nga gitu. Iya. Ya itu jelas salah dong, masa ngalamin. Ya salah gitu. Ya kalau ngalamin jelas salah gitu ya. Itu kan udah rubah makhraj. Saya nggak tahu itu kalau ngalamin dia makhrajnya di mana, saya nggak tahu itu. Lidah bukan. Tenggorokan juga bukan. Sekarang hukumnya gimana? Hukumnya orang baca alhamdulillahirabbil ngalamin. Gimana hukumnya? Dosa nggak dia? Wah, sampai bilang dosa. Emang ibu Tuhan? Yang dosa gini, Bu. Dia bisa bisa. Cuman dia males. Saya mah udah biasa ngalamin. Akhirnya apa? Dengan kemalasannya dia ngalamin, dosa dia begitu. Tapi kalau emang nggak bisa banget, lu coba nggak bisa, ya emang lahirnya bawaan lahir gitu ya. Sampai gede gitu kan. Susah buat bilang ain, bilang ngalamin, ya udah, itu rukhsah bagi dia. Rukhsah buat dia. Ya, karena memang dia bukan disengaja, memang nggak bisa. Tapi kalau yang bisa dia males, nah tuh dosa. Sama halnya dengan apa? Oh, katanya gini, yang banyak rumor beredar gitu ya. Jangan ngaji lu. Mau panjang-pendeknya belum bener. Tahu kalau ngaji salah dosa lu. Gitu kan? Kalau ngaji salah dosa. Sepakat nggak kira-kira? Orang ngaji salah dosa, sepakat nggak? Kalau saya nggak sepakat. Iya. Jadi yang dosa itu dia tahu hukumnya begini bacanya. Nun mati ketemu wau, tahu nih, idgham. Tahu dia. Cuman dia males. Lama ini baca begini. Lama, gue mau yang cepet aja. Dia sengaja itu dosa. Tapi kalau wa huwa yatata'u wa alaihi syaqun lahu ajrani. Rasulullah pernah bilang kan, sabda kan. Orang yang baca Quran dia pelan-pelan, dia ngejak. Berat banget dibaca itu, di ngejak itu. Salah, 2 pahala. Jadi yang dengan yang dosa itu kalau disengaja. Dia orang yang belajar ngaji, dosa mulu, salah mulu dia. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami bahwa ya pemahaman bahwa yang berdosa itu kalau memang dia sengaja, dia tahu itu disengajain, salah itu dosa dia. Tapi kalau ketidaksengajaan karena dia nggak bisa, dia coba belajar gitu ya, dibaca itu masih dapat 2 pahala gitu. Nah kita yang baca kan ada wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 huruf di Quran berapa pahalanya? 10. Itu minimal, Bu, minimal. Semakin mahir itu bukan 10 doang. Wallahu yudha'ifu limay yasha. Bisa 10.000, bisa 10 juta, 10 miliar, tergantung tingkat kemahiran. Mantap banget. Makanya orang-orang yang jago ngaji Quran ya, nanti dia tempatnya ma'as safaratil kiramil barara. Sesuai dengan tingkatannya. Gitu. Nah, berarti kalau ibu ngaji dengan bagus nih. Waduh, itu muridnya aja begitu tingkatannya. Apalagi ibu bapaknya nih yang mencetak dia bagus. Masya Allah, di atasnya tuh. Itulah kehebatan guru Quran. Mencetak para ulama. Ya kan? Nah, sekali lagi, ya ini motivasi untuk kita bahwa ternyata luar biasa mengajar Al-Quran itu luar biasa berkahnya.
Luar biasa keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu, jam 12. Istirahat dulu ya. Kita sholat, kita makan. Ya, nanti kita terusin lagi jam berapa, Bu? Oke, terima kasih. Sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.